Setelah 1 minggu berlalu, akhirnya kita bisa kembali nih melihat kisah petualangan Lao Feng dalam serial Donghua Swallowed Star. Pada episode sebelumnya kita juga sudah diperlihatkan betapa mengerikannya teror yang diakibatkan oleh sebuah entitas makhluk luar angkasa, Golden Horn Behemoth, yang berada di tingkat star. Ancaman yang ia timbulkan juga diperkirakan bisa meratakan umat manusia serta peradaban-peradaban ribuan tahun yang sudah dibuat oleh umat manusia. Demi melenyapkan sang pembawa malapetaka, segala upaya pun telah dikerahkan. Namun apa yang para pejuang lakukan hingga sekarang masih belum bisa membuahkan hasil. Oleh karena itulah, atas saran Babata, Lao Feng selanjutnya akan kembali memasuki salah satu dari 3 reruntuhan kuno yang belum dituntaskan, yakni reruntuhan kuno nomor 12 yang merupakan sebuah kapal luar angkasa yang terdampar di bumi. Ini semua ia lakukan agar bisa mendapatkan material-material berguna yang bisa dijadikan sebagai senjata penghancur bintang. Lalu, apakah yang akan terjadi di dalam episode kali ini? Daripada semakin penasaran, mari kita lanjut saja ke jalur ceritanya. Warga sipil yang masih belum mengetahui adanya sosok yang mengancam umat manusia masih terlihat penuh harapan, seperti mereka masih bisa melihat matahari di keesokan hari. Itu semua berbanding terbalik dengan para pejuang, militer, serta pemimpin negara besar yang merasa sangat khawatir dengan keadaan bumi. Para presiden negara besar yang sudah kehilangan semangat bertarung melawan Golden Horn Behemoth mulai melakukan rencana pembangunan proyek warisan secara diam-diam agar umat manusia bisa bertahan hidup nantinya. Di mana kelima negara besar tersebut sudah menerapkan darurat militer, memasok banyak persediaan makanan, membangun tempat perlindungan yang aman, serta membangun beberapa pesawat angkasa. Segala upaya ini dilakukan untuk memastikan api hidup umat manusia di muka bumi takkan pernah padam. Pembangunan proyek warisan seperti ini juga bukan menjadi kali pertama bagi Pak Li yang sudah hidup cukup lama. Ya, situasi semacam ini sudah pernah ia alami pada saat terjadinya era Grand Nirvana di masa lalu. Berbeda dengan Lao Feng yang terlahir di generasi baru, Patual yang hidup di generasi masa lalu sangat tahu betul betapa sulitnya hidup dalam situasi di mana hampir setiap hari ia mendengar suara teriakan para manusia yang diakibatkan karena ancaman monster di sekitarnya. Ya, semua kengerian yang ia rasakan berawal dari kemunculan virus RR yang entah berasal dari mana. Namun itu membawa mimpi buruk panjang yang efeknya masih Pak Li rasakan hingga sekarang. Virus RR sendiri muncul pada saat Pak Li masih anak-anak. Virus yang masih belum ditemukan penangkalnya ini juga menyerang sang ibunda sehingga tubuh beliau terus mengalami mutasi tanpa bisa disembuhkan. Hingga akhirnya sang ibu memutuskan untuk menjalani pengobatan rahasia yang sedang dikembangkan oleh para peneliti. Pengobatan yang masih belum sempurna tersebut terkenal karena menimbulkan efek rasa sakit yang luar biasa. Ayah Pak Li yang bekerja di kemiliteran juga sempat bergelimang air mata pada saat istrinya memilih untuk melakukan hal berbahaya tersebut. Namun si ayah tetap menghormati keputusan yang diambil oleh istrinya. Tapi di mata Li kecil yang masih tidak begitu paham tentang dunia, di matanya sama saja dengan sang ayah sudah meninggalkan ibunya begitu saja, di mana hal ini membuat Li kecil membenci ayahnya sendiri. Sejak saat itulah Li kecil dihantui oleh bayang-bayang ibunya yang pergi melakukan pengobatan namun tak kunjung kembali. Di saat itu pula ia mulai menutup pintu hatinya kepada sang ayah. Sebagai seorang pekerja militer, sang ayah juga kerap kali melakukan tugas jangka panjang melawan invasi monster yang menyerang di tembok pangkalan garis depan. Hal ini membuat hari-hari yang dijalani oleh Li kecil penuh dengan kesendirian. Meskipun disibukkan oleh pekerjaan, namun si ayah sering memberikan kabar kepada anaknya melalui WhatsApp. Namun karena rasa benci yang masih menyelubungi hatinya, Li kecil tidak pernah membalas WhatsApp tersebut. Pada suatu waktu, sang ayah kembali ke rumah dan melihat anaknya yang sedang bobo sambil memegang foto keluarga kecil mereka. Tapi kebersamaan di antara keduanya tidak berlangsung cukup lama. Faktanya sang ayah masih harus melakukan tugasnya sebagai abdi negara. Karena situasi yang terjadi semakin parah di saat para monster menginvasi sudah berhasil menerobos tembok pertahanan dan masuk ke dalam kota. Karena hal ini pula pada akhirnya militer akan menjatuhkan bom nuklir untuk menghancurkan kota tersebut beserta monster yang terdapat di dalamnya. Sementara itu Li kecil yang baru saja terbangun dari tidurnya hanya ditinggalkan baret putih dan sebuah plat nomor milik sang ayah. Sebelum kota tersebut dijatuhi bom nuklir, para warga sipil pun dievakuasi secara bertahap. Sama halnya dengan Li kecil yang dijemput oleh seorang militer untuk dievakuasi. Nampak terlihat telah ada banyak warga sipil yang sudah memenuhi lokasi penampungan bawah tanah agar mereka terhindar dari paparan radiasi nuklir nantinya. Mereka juga mengantri untuk mendapatkan nomor pengungsi yang dibagikan secara acak.
Sementara itu Li kecil tidak ikut masuk ke dalam antrian karena sebelumnya ia sudah mendapatkan nomor yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setelah nomornya dipanggil, Li kecil kemudian bergabung dan dikelompokkan dengan anak-anak lain yang juga sedang dievakuasikan. Bersama dengan itu, pada akhirnya bom nuklir pun dijatuhkan oleh pihak militer di tengah-tengah kota yang sudah dipenuhi oleh para monster. Faktanya masih terdapat beberapa warga sipil yang memilih untuk tetap tinggal di kota dan mati di sana karena mereka sudah tidak lagi mempunyai niatan untuk terus hidup di era yang mengerikan ini. Di saat Li kecil melihat wajah anak-anak di kelompoknya yang dipenuhi dengan kegelisahan, ia pun berpikir apabila plat nomor yang mereka pegang juga meninggalkan beberapa cerita dan pengorbanan dari orang-orang terdekatnya, sama seperti apa yang dirasakan olehnya sekarang. Ya, meskipun Li kecil selama ini sudah menutup hati untuk ayahnya, tapi sekarang ia sadar apabila dirinya selama ini sudah berada di bawah perlindungan dari sang ayah. Dan sejak saat itulah, ia berjanji bahwa momen ini akan menjadi permulaan baginya untuk bisa terus melindungi orang lain hingga masa mendatang. Pak Li yang sudah menetapkan tujuan hidupnya pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan militer. Meskipun masih sangat muda, ia sudah memiliki tekad yang sangat kuat untuk bisa melindungi orang lain, dengan harapan agar umat manusia bisa terus bertahan sampai ke generasi selanjutnya di masa depan. Pada akhirnya setelah kemunculan para pejuang yang mempunyai kekuatan di luar batasan, umat manusia bisa membangun beberapa kota pangkalan demi bertahan hidup. Dan kini sudah 30 tahun berlalu semenjak terjadinya era Nirvana. Tapi kendati demikian, masih ada banyak para monster yang muncul setiap tahunnya, dan mereka bahkan menjadi lebih kuat serta lebih cerdas bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Para monster benar-benar bisa berkembang dengan cepat. Karena itulah harapan Pak Tua Li di usianya yang sudah uzur ini, yakni menurunkan semangat juang harapan akan masa depan kepada generasi muda saat ini. Ya, ia sangat berharap kepada generasi muda seperti Lao Feng. Di saat yang sama, Pak Tua Li juga berjabat tangan dengan MC sambil memberikan plat nomor yang berisikan kisah hidupnya selama ini. Ia sangat percaya apabila Lao Feng yang memiliki bakat tiada batas bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia di bumi di masa mendatang. Pak Tua Li kemudian mendapatkan sebuah panggilan yang mengharuskannya untuk pergi ke garis depan untuk ikut andil dalam pembangunan proyek warisan. Oleh karena itulah ia harus berpisah dengan sang MC di sini. Dan sebagai sesama anggota militer, keduanya pun saling memberikan hormat sebelum berpisah dan melakukan tugasnya masing-masing. Sebelum menjalankan tugasnya, tak lupa pula Lao Feng sedikit bercengkerama dengan Xu Xin serta keluarganya yang tentunya merasa khawatir dengan tugas yang Lao Feng pilih sekarang. Karena itu merupakan tempat berbahaya, salah satu dari 3 lokasi peradaban kuno yang belum pernah diselesaikan oleh pejuang bumi. Ya, itu adalah reruntuhan peradaban kuno nomor 12. Dan setelahnya Lao Feng pun melesat dengan jet cerdasnya menuju TKP. Tak lama berselang, Lao Feng mendapatkan panggilan dari pemimpin Hong yang membahas seputar kemampuan ruang distorsi yang dimiliki oleh Golden Behemoth, di mana para pejuang sudah mempunyai metode untuk bisa menangkal kemampuan tersebut. Dan untuk sekarang mereka bisa menjalankan rencana yang dibuat oleh pihak Rusia sebelumnya. Dijelaskan pula oleh Hong, Golden Behemoth ini memiliki batas jarak serangan dalam menggunakan kemampuan penelannya. Jadi dalam rencana penyerangan selanjutnya, pada serangan permulaan, para pejuang akan meledakkan sebuah bom nuklir yang dikirim oleh jet cerdas kepada si monster dari arah kejauhan. Hal ini dilakukan agar si monster menganggap bahwa ledakan bom nuklir itu tidak ada apa-apanya baginya. Dengan cara ini pula, maka mereka bisa mendekati sang monster yang menganggap apabila jet pembawa nuklir itu tidak berbahaya baginya. Tapi menggunakan metode ini mengharuskan para pejuang memiliki banyak jet cerdas otomatis yang akan diledakkan di sekitar Behemoth tanpa melukainya. Dan jika itu semua sudah terpenuhi, sebagai finalnya, jet cerdas prasejarah Hong yang membawa bom hidrogen bisa memiliki kesempatan yang besar untuk bisa diledakkan di dekat sang Golden Behemoth yang sudah tidak terlalu waspada dengan serangan dari jet tempur yang membawa bom nuklir. Ini rencana terbaik untuk sekarang. Selain itu dikatakan pula apabila sang Golden Behemoth kini sudah menghancurkan seluruh pangkalan militer Amerika dan dengan cepat kini sudah mulai meluluh lantahkan beberapa lokasi di bagian Eropa. Serangan yang ia lakukan benar-benar cepat. Menurut Hong, dengan kecepatan seperti ini, diperkirakan Golden Behemoth bisa meratakan umat manusia hanya dalam 7 hari ke depan saja. Oleh karena itulah ia harus memajukan waktu serangan bom hidrogen dan rencana pengoboman tersebut akan dijalankan tepat malam itu. Karena masih membutuhkan beberapa pesawat jet cerdas untuk menjalankan rencana tersebut, Hong pun meminta jet cerdas Lao Feng untuk ikut dalam menjalankan rencananya. Lao Feng pun mengiyakannya.
Dan setelah otoritas jet tersebut kembali dialihkan kepada Hong, MC pun keluar dari Nambawan sesudah ia mengenakan peralatan baku hantamnya. Ini adalah misi terakhir sekaligus akan menjadi akhir dari Nambawan. Sebagai jet cerdas otomatis yang dilengkapi dengan AI, Nambawan juga sangat terhormat bisa berjuang di garis depan demi melindungi umat manusia. Ia juga berterima kasih kepada Lao Feng sebagai tuannya yang selama ini menemaninya, dan ia pun langsung whoosh setelahnya. Lao Feng pun terus melesat dengan shuttle-nya menuju TKP mengikuti arahan Babata sebagai guide-nya. Dikatakan bahwa reruntuhan peradaban kuno nomor 12 berlokasi di bawah kedalaman 3.300 meter dari dasar laut. Oleh karena itulah Lao Feng langsung meluncur masuk ke dalam air sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Babata. Lao Feng yang sudah memasuki zona teritorial monster laut dalam waktu yang singkat langsung menjadi sorotan para monster air. Gerombolan makhluk yang terdiri dari beberapa jenis ikan pun menargetkan sang MC dan mengikutinya dari belakang. Lao Feng yang menganggap apabila mereka lah alasan mengapa invasi terjadi setiap tahunnya, yang juga menyebabkan bertambahnya angka kematian dari para manusia, tanpa basa-basi langsung mengserepet pet mereka dan melanjutkan perjalanan setelah membabatnya. Selama perjalanannya ke dasar laut, Lao Feng terus meluncur semakin dalam dan semakin dalam, hingga akhirnya pada saat ia berada di bawah kedalaman 5.000 meter, tekanan air yang berada di sana mulai terasa semakin mengerikan. Tekanan air sebesar ini seharusnya tidak mudah diatasi oleh pejuang tingkat penjelajah bintang sekalipun itu. Tapi untunglah, Lao Feng masih bisa bertahan karena ia mempunyai armor dewa hitam yang juga dilapisi dengan anggur kontak awan, sehingga pertahanannya semakin mumpuni. Karena jika tidak, sudah pasti ia takkan bisa menahan tekanan air semengerikan itu. Setelah tiba di dasar laut, Lao Feng kemudian beralih ke mode pengeboran. Dari sinilah ia harus terus menggali hingga sampai kedalaman 3.300 meter. Di tengah pengeborannya, MC bertanya kepada Babata, bagaimana mungkin bisa pejuang bumi sanggup menemukan lokasi yang sangat tersembunyi dan sangat sulit untuk dijamahi ini? Jawab Babata, pejuang bumi tidak menemukannya secara langsung ataupun menemukannya dengan teknologi di bumi, tapi mereka menemukannya menggunakan alat pendeteksi yang mereka dapat dari reruntuhan peradaban kuno lainnya. Babata juga di sini sedikit menyombongkan diri karena faktanya ia bisa menemukan reruntuhan seperti ini dengan mudah bila menggunakan teknologinya. Setelah menggali sangat dalam, pada akhirnya Lao Feng pun tiba di TKP. Tepat di hadapannya juga terdapat sebuah bangkai pesawat berukuran super jumbo, berikut dengan puing-puing material yang mengambang di sekitarnya. Ini merupakan bangkai pesawat yang jatuh ke dasar laut bumi karena dihancurkan oleh Huyanbo pada saat pertarungan besar puluhan ribu tahun yang lalu. MC terus menjelajahi sekitar dinding-dinding pesawat sambil terus mendeteksi benda-benda yang ia temui di sekitarnya. Kemampuan pendeteksi mental Lao Feng yang sekarang mampu menyebar seluas 500 meter. Tapi meskipun begitu, ia hanya bisa menjangkau sebagian kecil dari seluruh bangkai kapal perang ini. Hal ini membuktikan apabila kapal tersebut jauh lebih jumbo bila dibandingkan dengan markas pusat Aula Bela Diri Jixian yang juga terbuat dari pesawat luar angkasa. Fakta ini tentu membuat Lao Feng sangat merasa takjub. Menurut Babata, mereka kini sudah benar-benar berada di tempat yang paling tepat, karena yang berada tepat di hadapan mereka sekarang merupakan kapal induk dari pesawat antar bintang. Di saat itu pula Lao Feng mendapatkan notifikasi yang menjadi tanda dimulainya rencana penyerangan bom hidrogen. Kita akan dialihkan ke ruang konferensi Istana Dewa Perang. Tempat tersebut juga akan menjadi tempat nobar para pejuang yang akan menyaksikan rencana pengeboman kepada Golden Horn Behemoth. Nampak terlihat armada pesawat jet cerdas sudah berkumpul dan tengah melesat ke arah di mana sang Golden Behemoth berada. Selain terdapat jet prasejarah Hong yang membawa bom hidrogen, terlihat pula Nambawan yang juga membawa bom nuklir. Armada pesawat ini juga sudah membentuk sebuah pola serangan yang akan menyerang Golden Behemoth nantinya. Situasi pun semakin menegangkan di saat sang Golden Behemoth mulai terlihat di layar virtual dan kembali melakukan pergerakan. Sebagai langkah awal dikirimkanlah sebuah pesawat pembawa bom nuklir yang melesat sendirian ke arah sang monster dengan kecepatan tinggi. Pesawat jet cerdas yang satu ini diketahui membawa bom nuklir seberat 20.000 ton yang tentunya dapat menyebabkan ledakan berskala luas.
Di sisi lain, Golden Behemoth yang sedang bergerak juga menyadari datangnya jet tersebut ke arahnya. Melesat dengan kecepatan tinggi, kini pesawat tersebut sudah berada di jangkauan 3000 meter dari target, dan itu masih terus mendekat dengan cepat. Pada jarak 500 meter dari target, akhirnya target beralih ke mode siaga dan bersiap untuk menyerang pesawat dengan cakar-cakar raksasanya. Tapi sebelum terrealisasi, pesawat jet cerdas yang sudah berada di jangkauan serangan ideal pun boom! Terciptalah ledakan berskala luas yang sekaligus menyapu para monster liar yang berada di sekitar area. Dan itulah episode Swallow Star kali ini. Wah, udah tinggal 3 episode lagi nih sebelum season kedua habis. Tapi kok Loveng belum battle sama Golden Horn ya? Kayaknya nih season gantung habis deh. Ya udahlah, lihat aja bagaimana kelanjutan ceritanya nanti.